Jadi di sini guys ada bahan-bahannya. Yang pertama itu gunting, lidi, kertas, lem foam, karton, kardus, lem double tip, kemudian ada pisau. Jadi ini adalah kisah dongeng 7 anak laki-laki. Di sebuah kampung di daerah Nanggro Aceh Darussalam, ada sepasang suami istri yang mempunyai 7 orang anak laki-laki yang masih kecil. Ada yang paling tua, yaitu berumur 10 tahun. Sedangkan yang paling bungsu berumur 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepasang suami istri itu menanam sayur-sayuran untuk dimakan sehari-hari dan sisanya dijual ke pasar. Meskipun serba pas-pasan, kehidupan mereka senantiasa rukun, damai, dan tentram. Pada suatu waktu, kampung mereka dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Semua tumbuh-tumbuhan mati karena kekeringan. Penduduk kampung pun mulai kekurangan makanan. Persediaan makanan mereka semakin hari semakin menipis. Sementara itu musim kemarau tak kunjung usai. Akhirnya seluruh penduduk kampung menderita kelaparan, termasuk keluarga sepasang suami istri bertujuh orang anak itu. Melihat keadaan tersebut, sepasang suami istri tersebut menjadi panik. Tanaman sayuran yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka tidak lagi tumbuh. Sementara mereka tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali menanam sayur-sayuran di kebun. Mereka sudah berpikir keras mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut, namun tidak menemukan jawabannya. Akhirnya, mereka bersepakatan hendak membuang ketujuh anak mereka ke sebuah hutan yang sangat letaknya jauh dari perkampungan. Pada suatu malam, saat ketujuh anaknya sedang tertidur pulas, keduanya bermusuhan untuk mencari cara membuang ketujuh anak mereka. "Bang, bagaimana caranya agar kita tidak ketahuan untuk membuang anak-anak ini?" tanya seorang istri bingung. "Besok pagi anak-anak kita ajak pergi mencari kayu bakar ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Pada saat mereka beristirahat makan siang, kita pura-pura mencari air minum di sungai," jelas sang suami. "Baik bang," sahut sang istri sepakat. Tanpa mereka sadari, rupanya anak ketiga mereka yang pada waktu itu belum tidur mendengar semua pembicaraan mereka. Keesokan harinya, sepasang suami istri itu mengajak 7 putranya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sesampai di hutan yang terdekat, sang ayah berkata kepada mereka, "Anak-anak semuanya, sebaiknya kita cari hutan yang luas dan banyak pohonnya supaya kita bisa mendapatkan kayu bakar yang lebih banyak lagi," ujar sang ayah. "Baik ayah," jawab ketujuh anak lelaki itu serentak. Setelah berjalan jauh, sampailah mereka di sebuah hutan yang amat luas. Langkahnya gembiranya mereka karena di hutan itu terdapat banyak kayu bakar. Mereka pun segera berkumpul kayu bakar yang banyak berserakan. Ketika hari menjelang siang, sang ibu pun mengajak ketujuh anaknya untuk beristirahat melepas lelah setelah hampir setengah hari bekerja. Pada saat itulah sepasang suami istri itu hendak mulai menjalankan rencananya, meninggalkan ketujuh anak mereka di tengah hutan itu. "Wahai anak-anakku, kalian semua beristirahatlah di sini dulu. Aku dan ibu kalian ingin mencari sungai di sekitar hutan ini, karena persediaan air minum kita sudah habis," ujar sang ayah. "Baik ayah," jawab ketujuh anak itu serentak.
Jangan lama-lama ya, ayah ibu, sahut si bungsu. Iya anakku, jawab sang ibu lalu pergi mengikuti suaminya. Sementara itu, setelah menunggu beberapa lama dan kedua orang tua mereka belum juga kembali, ketujuh anak itu mulai gelisah. Mereka cemas kalau-kalau kedua orang tua mereka mendapatkan musibah. Akhirnya si sulung pun mengajak keenam adiknya untuk pergi menyusul kedua orang tua mereka. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, anak ketiga tiba-tiba angkat berbicara. Abang, tidak ada gunanya kita menyusul ayah dan ibu. Mereka sudah pergi meninggalkan kita semua, kata anak ketiga. Apa maksudmu, Dek? Tanya si sulung. Tadi malam saat kalian sudah tertidur nyenyak, aku mendengar pembicaraan ayah dan ibu. Mereka mengajak meninggalkan kita di tengah hutan ini, karena mereka sudah tidak sanggup lagi menghidupi kita semua akibat kemarau panjang, jelas anak ketiga. Mengapa hal ini baru kamu ceritakan kepada kami? Tanya anak kedua. Akhirnya ketujuh anak itu tidak jadi pergi menyusul kedua orang tuanya. Apalagi hari sudah mulai gelap. Mereka pun segera mencari tempat perlindungan dari udara malam. Untungnya tidak jauh dari tempat mereka berada ada sebuah pohon besar yang mendatangnya berlubang seperti gua. Mereka pun beristirahat dan tidur di dalam lubang kayu itu sehingga pagi hari. Bang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemana kita harus pergi? Tanya si anak kedua. Kalian tunggu di sini, aku akan memanjat sebuah pohon yang tinggi. Barangkali ada atas pohon itu, aku dapat melihat sepulan asap. Jika ada, itu pertanda bahwa kita di sana ada perkampungan, kata si sulung. Ternyata benar, ketika berada di pohon, si sulung melihat ada kepulan asap dari kejauhan. Ia pun segera turun dari pohon dan mengajak keenam adiknya menuju ke arah kepulauan asap tersebut. Setelah berjalan jauh, akhirnya sampailah mereka di sebuah perkampungan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sebuah rumah yang sangat besar berdiri tegak di pinggir perkampungan. Hei, lihatlah, besar sekali rumah itu, sahut anak keenam. Wah, jangan-jangan itu rumah raksasa, sahut anak ke-6. Baru saja kata-kata itu terlepas dari mulutnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah itu, meminta mereka masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, penghuni rumah itu pun keluar. Rupanya, dia adalah raksasa betina. Hei, anak manusia, kalian siapa? Tanya raksasa betina itu. Kami tersesat, Tuan raksasa. Orang tua kami meninggalkan kami di tengah hutan, jawab si sulung. Mendengar keterangan itu, tiba-tiba si raksasa betina merasa iba kepada mereka. Ia pun segera mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya, lalu menghidangkan makanan dan minuman kepada mereka. Oleh karena sudah kelaparan, ketujuh anak itu menyantap makanan tersebut dengan lahap. Habiskan cepat makanan itu, lalu naik ke atas loteng. Kalau tidak, kalian akan dimakan oleh suamiku. Tidak lama lagi ia datang dari berburu, ujar raksasa betina. Oleh karena itu, takut dimakan raksasa jantan, mereka pun segera menghabiskan makanannya, lalu bergegas naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, raksasa jantan pun pulang dari berburu. Ketika membuka pintu rumahnya, tiba-tiba ia mencium bau makanan enak. Wah, sedapnya, ucap raksasa jantan sambil menghirup bau sedap itu. Bu, sepertinya ada makanan enak di rumah ini. Aku mencium bau manusia. Di mana kamu simpan mereka? Tanya raksasa jantan kepada istri. Aku menyimpan mereka di atas loteng, tapi mereka masih kecil-kecil. Biarlah kita tunggu mereka sampai agak besar, supaya enak dimakan, jawab raksasa betina. Si raksasa jantan pun menuruti perkataan istrinya. Selamatkanlah ketujuh anak itu dari ancaman raksasa jantan. Keesokan harinya, ketika si raksasa jantan kembali berburu binatang ke hutan, si raksasa betina pun segera menyuruh ketujuh anak lelaki itu pergi. Namun, sebelum mereka pergi, ia membekali mereka makanan seperlunya selama dalam perjalanan.
Bahkan si raksasa betina yang baik itu membekali mereka dengan emas dan intan. Bawalah emas dan intan ini, semoga bermanfaat untuk masa depan kalian, kata si raksasa betina. Terima kasih raksasa betina. Tuan memang raksasa yang baik hati, ucap si sulung seraya berpamitan. Setelah berjalan jauh menyusuri hutan hebat, menaiki dan menuruni gunung, akhirnya tibalah mereka di tempat pantai. Mereka pun segera membuat perahu kecil lalu berlayar mengarungi lautan luas. Setelah berjalan jauh menyusuri hutan lebat, menaiki dan menuruni gunung, akhirnya tibalah mereka di tepi pantai. Mereka pun segera membuat perahu kecil lalu berlayar mengarungi luasan laut. Setelah beberapa lama berlayar, tibalah mereka di sebuah negeri yang diperota oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Di negeri itu mereka menjual semua emas dan intan, pemberian raksasa kepada seorang saudara kaya. Hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli tanah perkebunan masing-masing, mendapatkan tanah perkebunan yang cukup luas. Ketujuh bersaudara itu sangat rajin bekerja dan senantiasa saling membantu. Beberapa tahun kemudian mereka pun telah dewasa. Berkat kerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya mereka memiliki harta kekayaan yang banyak. Kemudian masing-masing dari mereka membuat rumah yang cukup bagus. Ketujuh lelaki itu pun hidup damai, tentram dan sejahtera. Pada suatu hari, si bungsu tiba-tiba teringat dan merindukan kedua orang tuanya. Ia pun segera mengundang keenam kakaknya datang ke rumah untuk bersama-sama mencari kedua orang tua mereka. Maafkan aku, kakakku semua. Aku mengundang kalian ke sini karena ingin mengajak kalian untuk pergi mencari ayah dan ibu. Aku sangat merindukan mereka dan aku yakin mereka pasti masih hidup, ungkap si bungsu kepada saudara-saudaranya. Iya adikku, kami juga merasakannya seperti itu. Kami sangat rindu kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan kita semua, tambah anak keenam. Baiklah kalau begitu, besok pagi kita bersama-sama pergi mencari mereka. Apakah kalian setuju? Tanya si sulung. Setuju, jawab keenam adiknya serentak. Keesokan harinya, berangkatlah ketujuh orang bersaudara itu mencari kedua orang tuanya. Setelah berlayar, mengarungi lautan luas, tibalah mereka di sebuah pulau. Di pulau itu, mereka berjalan dari satu kampung ke kampung lain. Sudah puluhan kampung mereka datangi, namun belum juga menemukan hingga pada suatu hari, mereka pun menemukan kedua orang tuanya mereka di sebuah kampung dalam keadaan menderita. Ketujuh orang bersaudara itu sangat sedih melihat kondisi kedua orang tua mereka. Akhirnya mereka membawa orang tua mereka ke tempat tinggal mereka untuk hidup dan tinggal bersama di rumah yang bagus. Sejak itu, kedua orang tuanya ikut berkumpul kembali dan hidup bersama dengan ketujuh orang anaknya. Mereka senantiasa menyibukkan diri beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa setelah keperluannya sudah dipenuhi oleh ketujuh orang anaknya yang sudah cukup kaya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari dongeng tersebut adalah pentingnya kasih sayang, pengorbanan, dan tekad dalam memperbaiki kesalahan serta menjaga hubungan keluarga meski harus menghadapi rintangan besar.